Tadi udah bunga, sekarang kita ke daun. Kita ke daun ya. Kebetulan nih di rumah mama saya ada tanamannya, daun Iya? cincau. Oh iya iya iya. Terus suka dibuat juga nih kan, jadi daunnya diperes. Nah ini saya mau tanya nih. Iya, boleh. Ternyata daun cincau itu banyak variannya Yes, ya. iya. Yang bisa kita konsumsi itu variannya apa aja sih? Sebetulnya yang kita kenal sekarang ini kalau yang dijual-jual itu umumnya dari daun yang seperti semak, yang daunnya lebar, panjang, Yang tumbuhnya kayak seperti hati semak, itu. tidak merayap tapi seperti semak tumbuhnya. Ada lagi yang kayak hati yang merayap, Iya. ya. Itu nama kimia, nama alatinya kalau saya tidak salah Cyclea barbata yang seperti Yang hati yang seperti merayap. hati, iya. Tapi ada juga yang merayap juga dengan daunnya lebih kecil, lebih lancip. Oh, Itu semua jenis-jenis daun sebetulnya mereka disebut cincau, artinya kalau diperas keluar cairan yang kental yang bisa langsung diminum. bisa langsung ya? Oh iya, Iya, tidak perlu dimasak. tidak perlu dimasak, tidak perlu. Jadi Tapi kita memang bisa waktu peras. peras itu sudah dengan diperas Air dengan air matang, iya, jadi airnya betul. dan daunnya dicuci bersih dengan air matang Betul. juga karena Air hangat. ya air hangat, air yang matang deh Iya. ya. Jadinya kita kan minum air matang aman. Jadi kalau daun-daun itu kita sudah cuci bersih, kita bilas dengan air matang, terus kita ya zaman dulu kan orang diperas seperti memeras santan ya. Diperas begitu. Sekarang ini kalau mau dimasuk ke blender sebentar juga boleh, Oh, bisa tapi nanti ya? terus dilanjutkan dengan peras dan disaring kan Iya, ya. iya. Kalau diperas sudah gitu disaring juga kan. Nanti keluar cairannya itu kental memang. Iya. Waktu keluar itu belum terlalu kental biasanya, belum terlalu kental. Nanti kalau sudah dibiarkan dulu. settling baru dia mulai mengental. Nah, Memeras juga loh. iya, Maksudnya tergantung. Ya, memang Tergantung kemungkinan konsentrasinya tergantung ya. konsentrasinya. Airnya, Makin iya. sedikit airnya makin keras, makin banyak airnya dia makin agak lembek-lembek. Selera kita lah ya. Nah, jadi yang membuat dia mengental itu adalah sejenis serat sebetulnya. serat. Ya, hanya dia disebut serat yang larut air. Nah, serat yang tidak larut air itu yang misalnya kalau kita makan nenas terus ada yang nyangkut-nyangkut di gigi, Iya, nah itu itu serat tidak larut, itu selulosa, itu bagus juga, Iya. harus kita makan itu. Iya, iya. Dan serat yang larut air ini juga harus kita makan. Jadi kalau kita makan cincau dari daun apapun yang dipakai, Iya. kalau tukang jual itu biasanya hanya pakai dua macam itu ya, yang Tapi pada dasarnya jenis semua daun cincau bisa kita konsumsi. iya bisa Pada dasarnya. pada Tidak dasar. Ayo man, sama-sama kita kerja. Jangan lelah, ayo kerja yang kau bisa. Ayo man, bersama bergerak maju. Selalu manis sertakan Tuhan. Nah, kembali ke cincau ini sebetulnya banyak yang daun-daunnya yang menghasilkan lendir sebetulnya ya. Jadi serat larut air itu sebetulnya lendirnya Untuk serat kesehatannya kita tuh iya, itu terutama harus. si seratnya itu. Seratnya itu sebetulnya. Nah, kalau yang dari daun-daun selain seratnya yang larut air ikut, yang warna hijaunya itu masih ingat nggak namanya apa? Klorofil. Klorofilnya ikut. Si Iya. daun warna hijaunya itu klorofil. Asli. Asli, Kita dan masuk kita ke tahu tubuh klorofil kita. juga sangat bagus, bisa mencegah kolesterol, Iya. menurunkan diabetes dan sebagainya. Jadi cincau itu sangat-sangat bagus. Nah, hanya hati-hati karena rasanya kan namanya juga daun. Iya. Ekstrak daun ya rasa daun lah ya. Rasa daun. Jangan menambahkan terlalu banyak gula. Biasanya untuk memperbaiki rasa orang menambahkan santan sedikit. Santan kan ada gurih-gurihnya, Iya. jadi sayur dikasih santan jadi Supaya seperti enak. sayur lodeh kan, Iya. jadi enak kalau dikasih santan, jadi lebih enak. Kasih manis-manis gula merah sedikit, oke lah, tapi jangan terlalu banyak Jangan jadi gulanya. banyak, ya. Karena nanti jadi gulanya itu karena terlalu banyak, jadi khasiatnya itu ditutup oleh kebanyakan gula yang jadi nggak baik menyebabkan buat diabetes. kesehatannya. Iya. Padahal dasarnya si cincau ini Sangat baik. untuk Jadi kesehatan. ya itu dia yang sekarang ini kita harus hati-hati gitu. Jangan terlalu banyak menggunakan gula pasir.
atau gula apapun juga. Karena Karena kan katanya gula aren. oh dia namanya gula ya gula gitu. Iya. Hati-hati menggunakannya, jangan terlalu. Kita sudah harus mulai belajar mengurangi ya. Jadi kalau pengen rasa manis, makanlah buah-buahan. Iya. Karena jadi kalau kita sudah tidak terlalu banyak makan gula, kita agak bebas makan gula dari buah. Dari buah. Ya, karena kita perlu rasa manis alamiah itu kita perlu karena ada syaraf di dalam mulut kita yang membutuhkan stimulasi dari rasa yang manis yang ada di buah itu gulanya khas dan juga dia tidak datang gula sendiri kan dengan teman-teman senyawa bioaktifnya Yang di dalam buahnya yang itu di dalam ya, buahnya si itu seratnya, beda si ya vitaminnya, beda. Kita sudah harus mulai membiasakan minum minuman dari bunga yang berasal dari bunga, daun seperti cincau atau nanti buah-buahan akar-akaran yang lainnya. Dengan sedikit sekali menggunakan gula, jadi pakailah secara terbatas ya, jangan sampai dampak negatif dari gula ini jadi menutupi manfaat dari Kebaikan dari bahan-bahan alamnya. Nah, sekarang aku mau tanya ini Profesor, penyimpanannya, misalnya kayak dari cincau gitu, itu kan tidak dimasak ya, Ya. kita peres begitu, itu bagaimana cara penyimpanannya supaya kualitasnya tetap terjaga dan tahan bisa lebih tahan lama? Kita memang harus mulai memikirkan makanan minuman segar. Segar berarti tidak perlu penyimpanan. Dalam arti Secepatnya dikonsumsi. Nah, kalau kita berbicara mengenai minuman segar, memang kita tidak usah memikirkan penyimpanan karena kita mau segar, ya. Kalau kita sudah disimpan, ya kesegarannya pasti akan turun, ya. Kemudian nanti kita tambahkan apa lagi? Jadi, tapi kalau seperti cincau, perasan cincau itu, kalau kita simpan di suhu sudah mengeras dingin, ya, masukin di kulkas. masukin kulkas, dia mungkin secara alamiah itu memang kita kan pakai air yang sudah udah matang, jadi air itu sebetulnya sudah dimasak, sudah seperti kualitasnya seperti air minum ya. Kemudian ekstrak dari daun-daun ini akan ada di situ, jadi setidak-tidaknya dia mungkin akan bertahan di kulkas selama beberapa hari saja. Kalau kita mau tahan lebih lama di freezer, di pembekuan. Tapi ya cincau kalau dibutuhkan dia akan berubah total strukturnya. Iya, akan tidak direkomendasikan tidak di freezer ya. Ya bukan dari segi keamanan tapi dari segi rasa dan teksturnya akan sangat berubah. Iya. Nah, kalau kita mau simpan di kulkas saja, ya dia bisa tahan lah 3-4 hari masih tahan. Hari aja ya. Tuh. Itu.